Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024. Saya percaya kita semua tetap dalam anugerah dan kasih Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Alkitab berkata, bagi kita yang setia, yang sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, ada upah yang akan tersedia dalam kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, sebelum saya menyampaikan khotbah pada pagi hari ini, saya tetap mendorong Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk tetap setia mencari wajah Tuhan. Ya, dunia yang kita tinggali ini, bumi yang kita tinggali saat ini adalah bumi yang akan suatu hari nanti akan hancur, Tuhan. Itu Alkitab sudah katakan. Jadi pengharapan hidup kita memang bukan di muka bumi ini, saudara, tapi pengharapan hidup kita hanya di dalam Tuhan. Ya, haleluya, saudara. Melanjutkan lagi pembahasan yang kedua, menghargai nilai keselamatan. Minggu yang lalu dalam sesi yang baru, menghargai nilai keselamatan, ada dua hal yang sampaikan, yaitu bahwa mempersembahkan hidup kita harus tanpa batas, dan yang kedua, hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, saudara-saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat satu bagian atau beberapa ayat yang sangat terkenal, yang selalu suka dibaca, terutama biasanya pada hari-hari di mana kita merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, Bapak Ibu, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Bapak Ibu yang membaca Alkitab, yang membawa Alkitab, silakan membacanya di rumah, dan saya akan baca untuk kita semua ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Temanya menghargai nilai keselamatan ya, untuk seri yang kedua. Oke. Sebab kamu tahu ya, saya dan saudara tahu ya. Jadi tidak boleh pura-pura tahu atau tidak mau tahu. Ini perhatikan, bahwa kamu, saya dan saudara, telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, karena saya dan saudara, Ia, Yesus ini baru menyatakan dirinya pada zaman akhir nanti. Ya, itu sebabnya tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak Ibu, ini sungguh luar biasa ya. Ini sungguh luar biasa, tulisan Rasul Petrus yang luar biasa ini mengingatkan kita semua ya, mengingatkan kita dengan tegas siapa diri kita ini ya. Diri kita ini masih boleh ada semua karena Tuhan, Bapak Ibu, amin. Kalau bukan karena darah yang mahal, yaitu darah Kristus, siapa diri kita nih? Iya kan? Kita ini ditebus ya dari cara hidup nenek moyang kita, Bapak Ibu. Bagaimana cara hidup nenek moyang kita? Ya cara hidup yang tidak mengenal Allah. Amin. Cara hidup yang tidak tahu kebenaran Tuhan. Sehingga kedatangan Yesus kali yang kedua itu semata-mata untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia, menebus kita, Bapak Ibu. Saya membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bunyi ayat yang ke-18, Bapak Ibu. Perhatikan, saya baca buat kita semua. 1 Petrus 1 ayat ke-18. Kalian tahu apa yang sudah dibayarkan untuk membebaskan kalian dari kehidupan yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyangmu. Bayarannya bukan sesuatu yang bisa rusak seperti perak atau emas, ayat 19, melainkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu diri Kristus sendiri yang menjadi sebagai domba yang dikorban kepada Allah tanpa cacat atau celah. Jadi bayangkan saudara-saudaraku, bayangkan begini, bahwa ada orang yang rela mati buat kehidupan saya dan saudara.
Ini kan sungguh hal yang luar biasa, saudara-saudaraku. Ini sungguh-sungguh hal yang luar biasa. Kalau saya boleh mengajak Bapak Ibu untuk melihat dalam kitab Roma pasal 5 ayat 7. Kita buka sebentar, Roma 5 ayat yang ke-7. Bapak Ibu, perhatikan saya baca untuk kita semua, Roma pasal 5 ayat yang ke-7. Dan ayat ke-8 ya. Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa, saudara-saudaraku? Kita masih berdosa. Masih berdosa, masih dengan cara hidup yang lama yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, disitulah datangnya Kristus. Saudara, tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi perhatikan, apa yang dibuat Yesus tidak terbayangkan oleh siapapun juga. Jadi saudara, pada sesi yang kedua ini ya, dari tema besar kita menghargai nilai keselamatan, saya benar-benar saudara ingin mengajak kita semua untuk sadar, untuk tahu bahwa hidup kita ini hidup yang diberikan dengan begitu luar biasa oleh karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus datang pertama ke dunia jelas untuk menebus kehidupan umat manusia yang berdosa. Ini semua didasari karena apa, saudara-saudara? Karena cintanya kepada kita. Bisa katakan puji Tuhan? Puji Tuhan. Kalau orang yang diselamatkan menyadari ini, kalau Bapak Ibu, saya, kita menyadari ini dengan sesadar-sadarnya, betapa berharganya nilai keselamatan jiwa manusia itu, kita pasti menghormati dan menghargai pengorbanan Kristus. Katakan amin. Ya, saudara-saudara. Banyak orang yang merasa sudah selamat, sekali selamat tetap selamat. Ya, merasa yakin bahwa hidupnya pasti masuk surga. Saudara, semakin engkau diberkati Tuhan, semakin banyak yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saya ini termasuk mungkin hamba Tuhan yang saya tidak akan pernah bosan, saudara, mengajak Bapak Ibu untuk mencari Tuhan. Ayo Bapak Ibu, cari Tuhan. Jangan engkau mengupayakan hal-hal yang tidak terlalu penting, itu boleh. Tetapi mari untuk hal-hal rohani, untuk hal keselamatan jiwa, untuk yang bernilai kekekalan itu kita tuh harus berupaya begitu. Sampai berapa lama sih kita mau hidup di muka bumi ini, saudara-saudaraku? 70 tahun Alkitab katakan. Bisa lebih 80 tahun, bisa lebih 90 tahun. Tidak lama, saudara-saudaraku. Sekarang saja sudah bulan Oktober, tanggal 13 Oktober ya. Tidak lama lagi, dua bulan setengah lagi kita udah meninggalkan tahun 2024, saudara. Waktu begitu cepat ya, betul tidak? Bapak Ibu, betul nggak? Saya pagi tadi juga waktu mempersiapkan ibadah ini, saudara-saudaraku, saya bicara sendiri, Tuhan, waktu begitu cepat ya, begitu cepat saudara-saudaraku, ya. Dengan cepatnya waktu ini, saudara, membuat kita tidak boleh lengah sedikit pun. Katakan amin. Kita harus berjaga-jaga di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah apapun yang kita kerjakan, apapun itu Bapak Ibu, kalau itu sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kita, menjadi berkat bagi kita, dan jadi berkat bagi orang yang silakan. Saudara harus selalu ingat dan waspada. Ada limitnya Tuhan, ada batas waktunya Tuhan. Saudara, saya pernah katakan ini, ingat, mungkin sudah lama ya, dalam setiap kemasan baik makanan maupun minuman yang kita beli, ya, baik di supermarket, dimanapun kita beli, kalau ada kemasan biasanya banyak ada tertulis expire, ya, atau masa batas waktu untuk dikonsumsi, untuk dimakan atau untuk diolah sebagai satu bahan campur atau untuk kita makan. Ada batas expire-nya, saudara-saudara. Dan begitu juga hidup ini, saudara-saudaraku.
Persoalannya kita nggak tahu kapan pribadi kita masing-masing. Tapi jauh-jauh hari, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah bilang, aku akan datang kembali. Dan Tuhan datang itu sebagai hakim, bukan lagi sebagai juru selamat. Mungkin nanti Desember ini, Natal ini, saya mengingatkan kembali saudara-saudaraku tentang misi Tuhan, kedatangan Tuhan kali ini. Saudara, kita lanjut terus ya. Nah, tadi saya bilang, kalau orang yang diselamatkan menyadari ini, dia pasti menghormati dan menghargai pengorbanan Kristus. Nah, kemudian pertanyaannya muncul, saudara. Ada satu pertanyaan di sini. Apakah, perhatikan Bapak Ibu, apakah kita sendiri menghargai jiwa kita? Saya mau bertanya, apakah engkau menghargai jiwamu? Apakah engkau menghargai jiwamu? Sekarang pertanyaan sederhana ya. Misalnya, kalau kita lapar, apa yang pertama kali kita mau lakukan? Kita pasti mencari makan. Ada sinyal atau ada kode dari tubuh kita. Perut keroncongannya, kok tiba-tiba kepingin makan. Itu ada tanda. Kalau orang yang lapar dan rasakan Tuhan bagaimana? Ayo, Petrus sudah bilang, jangan kamu nggak boleh, jangan kamu pura-pura nggak tahu ya, sebab kamu tahu. Itu. Petrus ini sadar siapa diri dia dulu. Bahkan dia sempat menyangka Tuhan Yesus. Tapi peristiwa di hari Pentakosta mengubah jalan hidup hamba Tuhan yang bernama Petrus ini. Itu luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, tadi saya bilang, apakah kita sendiri menghargai jiwa kita? Marilah kita mau melihat kembali saudara firman Tuhan ini dengan jujur. Ya, bahwa sebenarnya seringkali sebenarnya jujur ya, kita kurang menghargai jiwa kita. Saudara, pagi ini mari kita mau merenungkan beberapa hal. Ya, jiwa kita ini sudah ditembus oleh Tuhan, oleh Sang Juru Selamat kita. Jadi 3 hal saya ingin ajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, 1, mari kita buka Matius pasal 5. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Bapak Ibu, ini ayat-ayat yang selalu suka saya juga bagikan. Saya senang sekali kalau sudah membagikan sharing ayat-ayat firman Tuhan tentang khotbah di bukit ini ya. Yang pertama saudara-saudaraku, ya, bagaimana sih kalau kita menghargai jiwa kita tuh apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita baca ayat ke-6, Matius 5:6. Berbahagialah apa? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Katakan amin. Yang pertama, saudaraku, kalau kita menghargai jiwa kita, artinya kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau kita menghargai jiwa kita, maka firman Tuhan harus menjadi konsumsi rohani kita. Katakan amin. Harus menjadi makanan utama kita. Harus menjadi makanan rohani yang utama kita. Saudara, Alkitab berkata, ya, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Kristus. Nah, tubuh kita ini punya 3 dimensi. Tubuh, jiwa, dan roh. Manusia kita punya 3 dimensi maksudnya. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita ini, saudara-saudaraku, hanya bisa kuat kalau kita mengkonsumsi firman Tuhan. Nah, pagi tadi kita dengar khotbah online ya, bahwa peperangan hidup kita itu bukan melawan darah dan daging, Efesus pasal ke-6, tapi melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh yang jahat. Nah, roh yang jahat ini, saudaraku, dikomandai oleh yang namanya iblis, setan, yang tidak kelihatan dengan mata. Kalau hanya jasmani kita, tubuh kita yang diperkuat dengan banyak kulineran, dengan banyak makan, itu sifatnya hanya sementara. Tapi kalau rohani kita yang diperkuat, saudara-saudaraku, maka kekuatan itu memampukan kita menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Amin. Tapi saya mau bicara tentang harga nilai keselamatan. Jadi yang pertama, kalau engkau menghargai jiwa keselamatan yang sudah Tuhan berikan, kalau kita menghargai jiwa kita, maka jadikan firman Tuhan jadi kebutuhan rohani kita. Maka firman Tuhan harus menjadi konsumsi rohani kita. Amin, Bapak Ibu. Saudara boleh memperbanyak kulkas saudara, isi kulkas saudara dengan stok makanan, ya.
Itu memang gak apa-apa, harus. Tapi pertanyaannya, stop di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita. Ada nggak kehidupan yang selalu membaca Alkitab? Saya pagi ini kami baca di dalam 2 Korintus 3, ya kan? Bahwa kalau ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin? Iya saudaraku, kalau ada roh Allah kita ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa. Kita ditakut buat dosa. Maka itu saya selalu bilang mulai dari anak-anak kecil, engkau harus dengar apa yang dikatakan orang tuamu. Orang tua yang baik juga harus mengajar anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Amin? Amin? Betul, anak-anak itu juga harus diberikan apa? Makanan. Benar, dikasih pendidikan yang bagus. Iya, tapi jangan lupa dikasih pendidikan rohani yang bagus. Sejak kecil bawa anak-anakmu ke gereja untuk diajari sekolah minggu, saudara-saudaraku. Saya harus mengatakan ini dengan jujur, Bapak Ibu. Saya sedih hati saya. Berkecamuk dalam pikiran saya. Rasa ada gemas saya kalau melihat saudara itu bermalas-malasan di dalam Tuhan. Waktu ini waktu yang sudah kepepet, saudaraku, yang sudah sedikit. Gak ada waktu lagi bagi kita. Saudara, saya semakin kesini, saya sadar bahwa tubuh ini tidak bisa banyak, ya, ada hal yang tidak bisa lagi harus saya kurangi dalam makanan, dalam konsumsi makanan, betul nggak? Ya kan? Ya, tubuh manusia kan rentan, gula, ya kan? Kolesterol, apalagi jantung, ya kan? Jadi ada makanan-makanan yang harus kita kurangi, bahkan mungkin jangan lagi dimakan. Tapi kalau firman Tuhan, saudara tidak bisa kurangi. Betul nggak? Saudara nggak boleh kok marah, saudara harus tambahkan terus. Tambahkan terus. Tambahkan terus. Supaya saudara menjadi manusia rohani yang benar. Saudara, panjang ini memang. Menghargai nilai keselamatan. Nanti bagian ketiga minggu depan ya. Menghargai nilai keselamatan. Karena betapa besar cinta kasih Allah untuk datang ke dunia ini. Karena saya dan saudara. Tapi banyak manusia yang tidak menghormati, yang tidak menghargai nilai keselamatan yang Yesus berikan dalam kehidupan ini. Saudara, kita harus dengan jujur mengatakan ini. Seringkali kita tidak menghargai ini. Bahkan jiwa kita pun kita tidak hargai. Rohani kita tidak menghargai. Yang kita puaskan adalah keinginan mata kita, keinginan daging kita yang kita puaskan. Itu saja. Padahal itu sifatnya terbatas. Saya ajak saudara semua untuk benar-benar melakukan ini. Jadikan firman Tuhan itu jadi konsumsi rohani kita. Ya. Yang kedua kemudian, saudara perhatikan yang kedua. Yang kedua, saudara-saudaraku, saya kembali mengajak saudara untuk melihat ayat yang ke-18 ini, Bapak Ibu. Perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Mahal, saudara-saudaraku. Harganya berapa? Harganya seharga dengan nyawa kita, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang kedua, saudara, kalau kita menghargai jiwa kita, kalau yang pertama tadi, kalau kita menghargai jiwa kita, maka firman Tuhan harus menjadi konsumsi rohani kita. Ya. Yang kedua, kalau kita menghargai jiwa kita, kita bertekad tidak mau hidup sia-sia. Amin. Kita bertekad tidak mau hidup sia-sia. Apa itu hidup sia-sia? Menjalankan hidup dengan apa hidup yang tidak sia-sia itu? Hidup yang tidak sia-sia itu adalah hidup dengan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup tidak egois. Nah, minggu lalu saya katakan hidup kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Jadi yang kedua, untuk kita menghargai jiwa kita, kita bertekad tidak mau hidup sia-sia. Apa itu hidup yang sia-sia? Hidup yang dijalani dengan tidak jadi berkat bagi orang lain. Hidup hanya untuk dirinya sendiri.
Yang penting aku kebutuhan hidup aku terpenuhi. Yang penting aku senang. Dia nggak mau pikir orang lain, saudara-saudaraku. Hanya hidupnya untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Nah, ini berbahaya. Berbahaya. Bukankah kedatangan Tuhan karena cinta kasih-Nya kepada kita semua? Amin. Saudara, pertanyakan dalam hati dan hidupmu, apakah masih ada kasih dalam kehidupan kita? Saudara, 1 Korintus 13 menulis seperti begini, saudara-saudaraku. Ini ayat firman Tuhan yang seringkali mengetuk hati saya, mengingatkan saya, dan sudah ada juga di tempat ini ditulis 1 Korintus 13 ayat 13, dikatakan begini, saudara-saudaraku. Ya. Ayat yang keempat. Kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini menjalankan hidup ini yang nggak sia-sia kayak begini, saudara-saudara. Tapi kalau dia tidak sabar, dia kemudian tidak murah hati, alias pelit, kikir, kemudian dia cemburu dan suka memegahkan diri dan sombong, nggak punya kasih. Nggak punya kasih dalam hidup dia. Yang ada hidup dia, hidup yang sia-sia. Bapak Ibu, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, itu artinya Tuhan menempatkanmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Gereja yang hidup adalah gereja yang mewartakan Injil, yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan hidupmu saluran perpanjangan tangan Tuhan. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Ya. Apakah kita harus menunggu jadi kaya dulu baru kita menolong orang lain? Tidak. Orang yang kaya itu adalah orang yang miskin dengan keinginan. Orang miskin itu apa? Orang yang kaya dengan segala keinginannya. Keinginan kita hanya satu, ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ingin melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita menghargai jiwa kita bertekad tidak mau hidup sia-sia, saudara-saudaraku. Karena banyak orang Kristen setelah ditebus oleh darah Yesus, rajin ke gereja, tapi juga rajin berbuat dosa. Nah, ini persoalannya. Ini yang lebih parah lagi, saudara-saudara. Jadi itu harus dimulai dari kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, kita manusia ini rentan dengan dosa. Kalau kita tidak hidup dekat Tuhan, kita tidak penuh kasih, tidak takut akan Tuhan, kita ini jadi tempat sasaran empuk bagi kuasa kegelapan. Tapi kalau kita mau hidup bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan, hidup kita tidak mau egois, kita sadar hidup karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan, hidup kita mau berbagi untuk orang lain, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kita penuh dengan kasih anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita nggak lagi mikir hidup ini, saudara-saudara. Bagaimana hidup ini, yang penting aku memperjuangkan hidup untuk menyenangkan hati Bapa. Saudara bisa bekerja dan harus bekerja. Tapi saudara-saudaraku, apakah kita sudah jadi berkat bagi orang lain? Ya, saya senang kalau Ibu Gembala selalu berdoa setiap pagi, ya kan? Biar hidup kami hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Iya, setelah kita diberkati, masa kita hidup untuk diri kita sendiri? Dulu kami punya ada slogan B2B, ya, bless to blessing, ya kan? Diberkati untuk jadi berkat. Bapak Ibu, itu bentuk kita pakai nilai keselamatan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudaraku. Nah, kita mau melihat Mazmur 107 ayat 9. Saya senang sekali dapat ayat firman Tuhan yang luar biasa ini dalam Mazmur 107. Mari buka sama-sama. Kita akan melihat Mazmur 107 ayat yang ke-9. Ini luar biasa ini ayat firman Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, kita akan baca buat kita semua. Saya baca buat kita semua ya. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan. Saya baca sekali lagi. Aduh, luar biasa. Sebab dipuaskannya. Siapa yang memuaskan kita? Tuhan. Jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Yang ketiga, saudara, kalau kita menghargai jiwa kita, kita tidak akan terlalu berambisi atau bernafsu
mengejar sesuatu yang tidak bernilai kekekalan. Kalau kita menghargai jiwa kita, kita tidak terlalu berambisi atau bernafsu mengejar sesuatu yang tidak bernilai kekekalan. Saudara, Yesus cukup bagiku. Amin. Tuhan cukup bagiku. Dia lebih dari segala-galanya. Berarti kita tidak boleh punya cita-cita dong, Om. Oh boleh. Dan harus punya cita-cita. Mau jadi apa? Mau jadi pendeta? Bisa. Mau jadi aparat negara? Bisa. Mau jadi pengusaha? Bisa. Apapun cita-citamu, pakailah cita-citamu nanti, kesuksesanmu, untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita baca ayat 9 ini, saudara-saudara, jiwa kita yang dahaga, jiwa kita yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Saya bicara tentang menghargai nilai keselamatan. Hari ini kalau kita menghargai jiwa kita, maka kita sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa mengenyangkan dan memuaskan jiwa kita. Amin. Haleluya. Bagaimana caranya? Baca Alkitab, berdoa, rajin ke gereja, cari Tuhan, berbuat banyak kebaikan. Amin, Bapak Ibu. Waduh. Dan yang kita pikirkan bagaimana hidup kita ini mengejar sesuatu yang bernilai kekekalan. Tuhan pernah berkata begini dalam khotbah di bukit, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Sudahkah kita mengumpulkannya? Dunia sekarang, saudara-saudara, dengan segala tipu dayanya dan segala kejahatan dan kepalsuannya, menyeret kita untuk kita mengumpulkan harta di dunia, bukan di surga. Untuk mengumpulkan harta di dunia. Dunia sekarang, dunia jahat ini, untuk kita mengumpulkan sesuatu yang tidak baik, maksud saya begitu. Tapi Yesus pernah berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Artinya sesuatu yang baik, yang bernilai kerajaan surga. Sebenarnya gampang, saudara, untuk menjelaskan hal ini. Tapi seringkali kita sudah bernafsu. Di hati kita terlalu banyak keinginan lagi. Kita tidak puas kalau di atas orang ya. Kita kok punya perasaan iri melihat keberhasilan orang. Saya percaya kita berdua, suami istri, bapak ibu gembala dan saudara semua, tidak boleh iri hati lihat keberhasilan orang. Amin. Kita harus punya prinsip senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Jangan terbalik, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu benar-benar ngaco, saudara. Itu bukan tipe anak Tuhan. Itu pasti tipe anak setan, anak dunia. Dan sejak awal kalau kita baca dalam kitab Kejadian, peristiwa Kain dan Habel, iya kan? Ya kita baca saja manusia pertama, bapak nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ular itu mungkin dia iri. Dia lihat kebahagiaan Adam dan Hawa di surga. Dia ingin menjatuhkan mereka. Ya, dia ingin menjatuhkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya percaya, saya punya satu kepercayaan, ya, tapi ini tafsiran saya ya. Ya, ini tafsir saya. Iblis itu dalam bentuk ular, dia pasti tahu bahwa Tuhan Allah pernah berkata kepada Adam dan Hawa, pohon di dalam tanaman ini boleh kamu makan semua, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Iblis dengar itu, dia tahu. Dan dia ingin merusak Adam dan Hawa, menjatuhkan mereka dengan cara mereka mengelanggar ketetapan Tuhan. Dan dia berhasil. Saudara, tapi puji Tuhan, karena kasih Yesus, karena darah Kristus yang tadi dikatakan tidak bercacat dan tidak bercela, yang terbaik, saudaraku. Saudara tahu, zaman perjanjian lama yang dikorbankan itu bukan sebarang domba. Maksud saya bukan hewan-hewan yang pincang, yang benar-benar hewan yang mulus, yang bagus. Ya, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi yang diberikan oleh Bapa di surga itu yang terbaik buat anak-anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kita harus lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Kita harus lapar dan haus. Sekarang lagi panas, saudaraku. Ya, di Bogor ini, Cibinong ini masih suka masuk musim panas, dan kita harus banyak mengkonsumsi air minum.
Saya selalu menganalogikan ini. Tapi kalau kita haus, kita cari minum ya. Apakah kalau kita lapar dan haus, kita juga mencari Tuhan? Kita mau membaca firman Tuhan? Bapak Ibu, mari kita mau berlaku jujur dalam hidup ini. Berlaku adil buat diri kita. Sudahkah kita memuaskan dahaga kita, jiwa kita dengan airnya Tuhan? Yesus adalah air yang hidup. Mazmur tadi katakan, dipuaskannya jiwa yang dahaga dan dikenyangkannya yang lapar dengan kebaikan. Saudara, Tuhan itu benar-benar kebaikan dan kemurahan. Orang lain bisa mengkhianati kita, ya, tapi Tuhan tidak mungkin mengkhianati kita. Puji Tuhan. Biarlah kita mau tetap bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dengan cara kita menghargai jiwa dan kehidupan yang kita jalani. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara menghargai nilai keselamatan yang dianugerahkan Yesus dalam kehidupan ini. Amin. Sampai di sini ya saudara-saudara khotbah untuk sesi yang kedua ini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk sesi yang ketiga minggu berikutnya, menghargai nilai keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di